Saya sampai mengibaratkan kepada banyak kalangan bahwa kalender di PBNU ini sudah tidak ada nama hari maupun angkanya. Yang kita tahu hanya matahari terbit dan matahari tenggelam. Ini adalah momentum yang belum apa-apa sudah terasa mengharukan. Karena pada malam hari ini bukan hanya seluruh jajaran peserta konferensi besar yang akan kita gelar mulai malam ini hadir dengan semangat penuh, tapi kita juga didampingi, diayomi oleh para sesepuh pengayom kita semua. Terima kasih kepada Kiai Ahmad Mustafa Bisri, Habib Zain bin Smith, dan para kiai sepuh yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan ini sungguh-sungguh membawa tambahan berkah bagi kita semua, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama khususnya, dan seluruh gelaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Allahumma amin. Saya ingin kembali mengulangi ungkapan terima kasih dan apresiasi saya kepada teman-teman, sahabat-sahabat dari jajaran pengurus Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang selama 4 bulan terakhir ini sungguh-sungguh mencurahkan segala yang dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam 4 bulan ini, teman-teman pengurus Tanfidiyah telah berhasil membangun rancangan-rancangan agenda dan program khidmah yang insya Allah akan sudah membuat kita semua, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari PBNU sampai ke ranting, sibuk selama 5 tahun ke depan ini. Sekarang kita sudah punya agenda program, misalnya permajaan sawit rakyat yang akan meliput sampai dengan 80.000 hektar sawit rakyat di seluruh Indonesia, melibatkan 130 cabang Nahdlatul Ulama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kita punya agenda program untuk pengembangan kampung-kampung nelayan di 80 titik di seluruh Indonesia. Kita punya agenda program pengembangan badan-badan usaha milik Nahdlatul Ulama dengan target sampai 2023 250 BUMNU di seluruh Indonesia. Kita punya agenda program untuk mencetak wirasantri dengan target sampai 2024 10.000 wirasantri. Kita punya agenda program bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh MBC di seluruh Indonesia. Kita punya agenda program untuk pelatihan kader yang sistemnya sudah kita selesaikan, dan lain sebagainya yang akan terus bertambah karena masih ada misalnya malam ini kita akan
menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, yang ini nanti akan menjadi kerjasama yang sangat strategis, karena di dalam tata kelola Jam'iyah kita nanti, kita akan menjadikan teknologi, khususnya teknologi informasi, sebagai tulang punggung dari operasi organisasi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira saya tidak berlebihan jika saya katakan bahwa 4 bulan yang sudah kita lalui sejak selesainya muktamar yang lalu adalah 4 bulan akselerasi khidmah yang belum pernah terjadi di dalam Nahdlatul Ulama sepanjang sejarah. Ini adalah berkat jasa dari teman-teman di jajaran pengurus Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sungguh-sungguh bekerja dengan irama yang saya kira sulit dicari tandingannya. Saya sampai mengibaratkan kepada banyak kalangan bahwa kalender di PBNU ini sudah tidak ada nama hari maupun angkanya. Yang kita tahu hanya matahari terbit dan matahari tenggelam. Karena hari demi hari tidak pernah sepi dari pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ini masih ada satu lagi yang perlu saya laporkan, bahwa kita tahu tahun depan Nahdlatul Ulama akan mencapai usia 100 tahun. Maka pengurus besar Nahdlatul Ulama mencanangkan satu serial kegiatan dan program-program dinamis untuk menyongsong usia 100 tahun itu, dengan tujuan agar ketika Nahdlatul Ulama memasuki usia yang ke-100 itu, seluruh warga, seluruh kader, seluruh jajaran pemimpin dan pengurus Nahdlatul Ulama sudah sungguh-sungguh memiliki wawasan yang jelas tentang apa yang akan dan harus kita lakukan 100 tahun ke depan. Maka kita merencanakan satu rangkaian kegiatan yang terdiri atas 9 klaster program di berbagai bidang: ekonomi, pendidikan, kesehatan, kepesantrenan, keagamaan, termasuk program-program internasional. 2 di antaranya adalah rencana untuk menggelar konferensi internasional para pemimpin agama seluruh dunia, yang insya Allah akan kita gelar berdekatan dengan pelaksanaan G20 yang akan dituan rumahi oleh Indonesia pada bulan November yang akan datang. Nah, perlu saya laporkan bahwa khusus terkait pelaksanaan pertemuan para pemimpin agama seluruh dunia ini, yang nanti akan kita sebut dengan judul R20, R20, yang merupakan singkatan dari Religion 20. Ini untuk bertafaul kepada G20 itu sendiri, yang sudah menjadi forum rutin tahunan di antara kelompok para pemerintahan dari 20 negara paling strategis di seluruh dunia. Nah, terkait dengan R20 ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mencanangkan kerjasama dengan satu lembaga
internasional yang sebelum ini sudah beroperasi untuk mendukung agenda-agenda Nahdlatul Ulama sendiri secara internasional. Lembaga internasional itu adalah Center for Shared Civilizational Values, pusat nilai-nilai keperadaban bersama, yang didirikan pada tahun 2021 di North Carolina, Amerika Serikat oleh Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Maka pada kesempatan malam ini juga kita akan menandatangani nota kesepahaman antara PBNU dengan Center for Shared Civilizational Values itu. Dari PBNU sebagaimana biasa akan saya wakili, dan dari CSCV atau Center for Shared Civilizational Values akan diwakili oleh ketuanya, yaitu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Agenda internasional yang lain yang hendak kita gelar, insya Allah sebagai bagian dari puncak peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama itu adalah satu konferensi internasional yang lain yang akan kita sebut sebagai Muktamar Duali fi Fiqhil Hadarah. Konferensi internasional tentang fikih peradaban. Dua agenda internasional ini adalah agenda-agenda yang dewasa ini sedang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia terkait dengan berbagai kemelut yang sampai hari ini masih melanda tanpa bisa ditemukan jalan keluarnya. Insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar ini, Nahdlatul Ulama akan menemukan alur tempuh untuk berperan dan berkontribusi secara bermakna di dalam mencari jalan keluar dari masalah-masalah kemanusiaan dan masalah-masalah peradaban. Bapak Ibu yang saya hormati, konferensi besar ini kita gelar dengan dua agenda yang cukup sederhana, yaitu yang pertama adalah agenda untuk membahas sistem pelatihan kader Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita sedang akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan sangat besar dan sangat banyak pada waktu-waktu yang mendatang ini, dan kita membutuhkan personil-personil, aktivis-aktivis yang memenuhi kualifikasi, yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada itu. Di samping itu, kita juga akan membahas agenda yang dibutuhkan yang lain, yaitu penyempurnaan peraturan-peraturan perkumpulan di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Dulu ini disebut sebagai peraturan organisasi, tapi karena perubahan-perubahan di dalam undang-undang terkait ini, maka sekarang kita sebut sebagai peraturan perkumpulan. Kita memerlukan penyempurnaan karena pekerjaan-pekerjaan yang sekarang begitu banyak dan begitu kompleks, ini membutuhkan tata laksana yang lebih menjamin terlaksananya agenda-agenda itu secara lebih efisien, lebih efektif, dan mencapai target-target yang dicanangkan. Ini adalah kebutuhan, karena kita mau
mengerjakan hal-hal yang sudah kita canangkan itu, kita butuh keputusan tentang dua hal ini. Sistem pelatihan kader dan peraturan perkumpulan yang sesuai. Karena dua ini kita butuhkan untuk mengeksekusi agenda-agenda yang sudah kita canangkan. Tapi dua hal ini hanya bisa dilaksanakan sesudah ditetapkan oleh tingkat permusyawaratan yang pantas. Yang dalam hal ini adalah yang setingkat di bawah muktamar, yaitu konferensi besar. Maka sengaja pada kesempatan ini kita hanya menggelar konferensi besar tanpa musyawarah nasional alim ulama. Karena agenda yang kita bahas, sebagaimana saya laporkan tadi, lebih menyangkut hal-hal teknis manajerial di lingkungan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Di dalam penyempurnaan peraturan perkumpulan pun yang kita sentuh nanti adalah hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Tanfidiyah. Bapak Ibu sekalian, ini nanti mungkin akan menjadi pola. Bahwa setiap kali kita butuh ketetapan-ketetapan dengan bobot legitimasi yang kuat, kita akan menggelar konferensi besar sesuai dengan kebutuhan. Maka mohon tidak terkejut apabila nanti mungkin saja kita menggelar konferensi besar berulang-ulang, bisa lebih dari 2 kali satu periode, mungkin bisa setiap tahun, atau setahun lebih dari sekali, sesuai dengan kebutuhan. Karena kita berhadapan dengan dinamika realitas yang luar biasa akseleratif. Sehingga dari waktu ke waktu sangat mungkin kita akan terus-menerus membutuhkan penyesuaian. Saya katakan kepada teman-teman di jajaran Tanfidiyah PBNU, kita jangan takut pada ketidaksempurnaan. Mari kita kerjakan apa yang perlu dikerjakan, dan kita lihat kalau ada yang kurang, kita lengkapi di kemudian hari. Jadi kalau di dalam keputusan tentang peraturan perkumpulan pada Kombes kali ini misalnya kita temukan kekurangan-kekurangan, kita sesuai kebutuhan akan menggelar Kombes lagi untuk menyempurnakannya, insya Allah. Ini adalah cara yang masuk akal untuk mengejar laju perubahan-perubahan realitas yang sangat dinamis dewasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lain kami mohon doa restu kepada para kiai, para alim ulama, para sesepuh. Saya bersaksi bahwa teman-teman dari jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama telah mencurahkan, telah mengetok segala yang mereka miliki dan mereka mampu untuk berkhidmah kepada jamiah ini. Kami mohon doa restu, semoga apa yang dilakukan oleh jajaran PBNU ini sungguh-sungguh mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi barokah bagi diri kami pribadi masing-masing dan tentu saja bagi jamiah ini.